kalau ditanya kayak gitu, gue cuman bilang pokoknya kalau gue cari apa di hidup gue cuman cari ketenangan. Aja dari dulu tuh gue pengen jadi tai-tai. Tau gak tuh tai-tai apa? Ini sebenarnya bisnis sebenarnya super gampang. Bisnis yang sistemnya semua bagus dan semua gampang. Hai guys, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang kemarin sudah nonton video aku yang episode pertama. Dan di video kali ini, di episode kali ini aku akan ngobrol-ngobrol singkat dengan salah satu pengusaha atau entrepreneur dari bisnis F&B ya, namanya Gwen Sembada, yang udah 2 tahun berkecimpung di dunia bisnis asuransi. So penasaran? Kita simak langsung videonya. Hari ini ya gue mau ketemu salah satu bisnis partner di live ya. Sebelumnya belum pernah kenal orang ini, dan udah hampir 2 tahun lah ya kenal sosoknya ya, ini Gwen gitu. Dan Gwen ini salah satu bisnis partner yang gue kagumin karena selain dia tuh menurut gue tuh dia pintar ya, terus udah gitu dia juga ibu tapi juga pekerja keras gitu. Dan salah satunya punya ini loh, restoran yang ternyata dari 2011 gue suka makan di sini tapi gak pernah tahu, dan akhirnya tahu yang punya adalah Gwen. Saya. Halo Gwen. Hai Des. Akhir kita ketemu di acara Alive St. Moritz ya? Iya, itu berarti udah lama sih. Ya udah berapa bulan juga kan. Terus boleh cerita dong Gwen awal Koko Bogana? Oke, jadi kalau cerita dari awal Koko Bogana ini sebenarnya ini tuh punya bokap gue dulu, gitu loh Des. Jadi emang ini tuh hobinya dia banget, pokoknya hidupnya dia tuh di sini banget. Jadi tuh emang pokoknya tiap hari dia di sini, semua kayak customer itu kenal sama dia, udah kayak best friend-nya dia gitu kan. Jadi tuh yang dulunya juga sebenarnya kalau lu pernah tahu ya, ini tuh dulu nggak di sini loh. Dulu tuh di ini kayak di garasi gitu, di Jalan Cikajang sini gitu. Nah, akhirnya kayak udah dapet more customers kan, jadi sekarang akhirnya waktu itu pindah ke sini gitu. Nah, cuman unfortunately kan emang as you know bokap gue waktu itu meninggal kan di 2014 gitu. Nah, jadi karena emang kebetulan gue anak satu-satunya, jadi ya udah deh diturunkan ke gue dari situ, jadi baru gue mulai jalanin. Berarti sebenarnya Koko Bogana itu dari tahun 2004. Gue makan di sini tuh dari tahun 2011 ya, waktu itu dia kan yang ngajak temen gue ke sini, baru tahu Koko Bogana enak dan sampai sekarang. Terus gimana Gwen, kayak ini kan Koko Bogana nih tempatnya kan di tengah ini pusat kota lah gitu kan. Tapi dengar-dengar cerita dari lu sendiri, pandemi ini lumayan berpengaruh nih sama Koko Bogana sendiri. Boleh nggak lu ceritain lagi? Ya gitu deh. Ya siapa sih lah ya yang nggak kena masa-masa corona gini, apalagi F&B kan. Apalagi daerah-daerah sini kan emang banyak perkantoran, jadi emang kita tuh juga banyak rely dari orang-orang kantor yang datang gitu kan. Terus kalau ada orang bikin acara, terus ada orderan kan kayak gitu. Cuman ya karena tiba-tiba corona gini ya lumayan kena sih, jujur aja. Omset juga turun lagi? Oh jauh gitu. Cuman ya puji Tuhannya mungkin ini makanannya kan juga gampang di take away kan. Jadi ada aja lah orang yang datang gitu tuh, ada gitu. Seenggaknya tuh bisa nutupin lah untuk kalau kayak untuk operational cost-nya aja gitu. Cuman ya jujur aja lumayan kena sih. Gue juga udah nggak ngambil untung dari sini tuh berarti udah setahun lebih ya gitu. Yang penting kan waktu itu juga emang prioritasnya waktu itu biar anak-anak di sini kan semua kerjaannya tuh nggak ada yang lepas dulu gitu. Berarti karyawan semua masih? Iya, puji Tuhannya masih aman. Biasa. Dan jangan lupa Ibu Gwen, bentar lagi Lebaran. Oh betul. Oke. Untung ada live. Gwen, kalau kayak gitu boleh tahu nggak emang dulu kalau lu sekolah SMA atau kuliahnya tuh di mana sih? Oke, jadi gue itu dulu sekolahnya sempat ke Perth, Australia. Itu tuh di 2004 ya kayaknya. Itu tuh jadi gue nggak sempat selesain SMP di sini, terus pindah untuk ke Australia untuk SMA gitu. Nah, terus habis itu gue lanjut kuliahnya pindah ke Melbourne. Terus S1, S2, habis itu pulang lagi Jakarta. Tapi ada background kuliah lu bisnis kah? Jadi S1 gue tuh Food Science Nutrition. Oh, baik.
yang tidak terpakai. Susah-susah sekolah tapi nggak kepake. Oke. Ya itu, terus S2-nya gue bisnis. Bisnis, oke. Dan ini ya mungkin buat gue sendiri sih, gue juga cukup penasaran waktu pertama kali kenal lu, seorang Gwen yang sudah punya bisnis yang turun temurun dan harusnya sudah established lah kayak gini. Dan kenapa lu memutuskan waktu itu join di Business Alive? Apalagi kita tahu ya itu asuransi lah, banyak di umuran kita, di usia kita tuh kayak orang masih skeptikal dengan bisnis asuransi sendiri. Gitu. Boleh tahu nggak? Jujur ya, gue pas pertama kali diajakin untuk join itu tuh gue nggak even kepikiran, oh asuransi ya, kayak negatif gimana, gue nggak kepikiran loh, jujur aja. Biarpun nih kalau dulu kalau ditawarin orang, ya gue nggak gitu gubris karena emang gue simply belum ngerti gitu, karena emang waktu itu juga masih single kan, juga masih pikirannya tuh ya nggak mikir kesana lah gitu kan. Sampai akhirnya tuh diajak waktu itu sama Jule kan, itu tuh gue cuman ngeliat, oh ini ada bisnis bagus, produknya insurance gitu. Terus oh udah bisa dapat berapa? Dapat segini gitu kan. Oh ya udah gue ikut gitu loh. Jadi gue waktu itu jujur aja nggak kebanyakan mikir sampai negatif apa ntar orang begini begitu, enggak sih. Berarti lu udah berapa tahun sekarang di Live? 2 tahunan ya. 2 tahunan. Oke. Boleh tahu nggak bisnis eksekutif atau kita sebutnya agent dan sama leadernya jumlahnya berapa? Belum hitung. Oh itu ya, ini belum dimasukin ya pertanyaannya. Kalau kemarin tuh Jule, gue sempet tanya dia ada 384 keseluruhan gitu. Kalau dari lu sendiri mah 200 mau kali Ya mungkin ya. Mungkin ya, iya kan soalnya kan dari Gwen tuh, dari Jule abis itu kan ke Gwen gitu kan ya. Oke, setelah 2 tahun dijalanin, menurut lo di Alive, apa kesan dan pesan lo? Kesannya adalah untung gue menemukan bisnis ini gitu. Terus itu tuh yang benar-benar bikin gue kebuka banget matanya ya. Itu tuh 2020. Padahal maksudnya waktu itu gue udah ngejalanin lumayan serius selama kurang lebih 1 tahunan kan, berarti ya dari 2018 akhir ya kan, setahunan lebih lah gitu. Tapi gue tahu dari dulu itu bisnis itu emang bagus banget dan emang emang mau serius ngejalanin gitu, dan beneran gue jalanin. Tapi yang bener-bener bikin gue tuh beneran kebuka banget matanya itu ya 2020. Di saat, karena selama ini kan gue ngerasanya itu, aduh bisnis gue yang sekarang ini tuh udah menghasilkan gue lumayan banget gitu, triple digit mah dapet lah gitu kan, maksudnya untuk diri gue sendiri tuh cukup banget gitu kan. Nah tapi tuh ternyata di 2020 itu tuh bikin kayak gila, tiba-tiba jedeng gitu kan, tiba-tiba gue nggak bisa dapat sepeser pun gitu, malah harus nambahin lagi gitu kan. Mau nggak mau ya itu yang bikin gue kayak wah ternyata tuh bisnis di Alive ini tuh luar biasa ya gitu, tau nggak? Jadi kan emang gue bener-bener lebih ngedalamin lagi, lebih gimana ya, lebih istilah lebih nyemplung lagi gitu kan. Terus juga kebetulan puji Tuhannya di 2020 itu tuh kita kan makin banyak member ya, ya kan, makin banyak yang mau join sama kita kan. Nah itu tuh juga wah tiba-tiba income-nya dari yang maksudnya tuh gue pikir tuh masih ya udah lumayan gede sih, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Nanti kita tanya ya duitnya gue itu terakhir gajiannya berapa, luar biasa loh. Terus udah gitu beruntungnya 2020 ya mungkin karena pandemi dan semuanya online ya. Dan gue nih ya terus terang gue ngajakin untuk syuting ini tuh gue mikir karena gue ini salah satu yang parnoan banget, jadi untuk mau syuting itu gue mikir gitu. Cuman gue juga harusnya tahu maksudnya kita protokolnya berdua lumayan kencang ya, dan kita sama-sama ibu 1 orang anak, jadinya nggak mungkin sembarangan punya, jadi makanya hari ini kita berani. Oke, setelah 2 tahun Gwen di bisnis Alive gitu, berapa sih yang udah Gwen dapetin per bulan sekarang ya, per bulan? Ya ini bukan untuk pamer-pamer ya, cuman ini tuh kalau gue share income itu biasanya untuk penguatan gitu, karena kan banyak orang yang nggak tahu ternyata insurance bisnis tuh ngasilinnya bisa segitu loh gitu kan. Lalu aja amazing. Makanya gue aja kayak ya gitu. Jadi di bulan Januari kemarin gue total terima tuh sekitar 352. Oke. Mungkin ini banyak yang mau tahu juga gitu kan, kayak seorang Gwen dapat segitu, habis gak sih Gwen? Ya mau dihabisin mah bisa. Ya, habis gak maksudnya dengan uang segitu, dan apalagi kan kita tiap bulan dapatnya pasti ya segitu gitu loh. Itu kayak lu habiskan kah atau ada yang lu saving kah gitu loh.
gue sih selalu berusaha untuk ada yang bisa gue saving ya. Cuman kebetulan emang sekarang ini kan gue juga lagi run of apartment kan. Oh iya. Iya gitu. Jadi ya ini ada kepake juga ke situ gitu. Terus juga ya gue biasanya ada sisa-sisain juga gitu untuk kalau just in case kalau ini Koko Bogana. Ini kan soalnya kita masih dalam dunia corona nih gitu kan. Jadi kan masih gue harus ada Dana darurat. Harus ada dana daruratnya gitu. Okay. Jangan sampai kayak tahun kemarin tiba-tiba gue kaget banget gitu kan. Ya gitu sih. Jadi ya Gue juga nggak pernah nanya sedalam ini gitu loh. Maksudnya gue sendiri pun ngerasa ketika gue di bisnis ini karena banyak partner ya yang gabung. Oh dia backgroundnya tuh corporate, kok background ini. Jadi ada yang ngajarin gitu kayak sebagian uang tuh ditabung, ada yang ke deposito, ada yang kemana gitu. Dan sebenarnya jujur banget di bisnis ini tuh gue kayak baru harusnya kita tuh bukannya terima income and then abisin gitu aja, cuman ada yang ditabung gitu. Nah lu sendiri tuh menabung tuh lebih sukanya ke saham kah atau ke deposito atau ke logam mulia kayak gitu sih Gwen? kalau gue lebih ke deposito ya, lebih low risk gitu. Dan karena jujur aja gue nggak merasa gue tuh pinter main saham. Maksudnya kalau kayak saham yang kayak sepengertian gue gitu, kalau yang jangka panjang kayak gitu-gitu kan mungkin lebih ini ya kayak something yang gue bakal go into later on. Sebenarnya tuh emang account-nya segala macam udah ada Des. Cuman gue ya sendiri aja kayaknya masih belum pede gitu. Gitu. Jadi ya masih dalam tabungan sendiri dan masih di deposito sih paling. Oke, sekarang nih udah siang Gwen, gue juga lapar, udah jauh-jauh dari BSD, pengen nyobain lagi Koko Bogana. Nanti kita lanjut bincang-bincangnya di dalam mobil. Makanan kita sudah datang. Yeay. Niku. Makasih ya Gwen. Nah ini kita taruh sini aja ya. Biar lebih aman guys, kita makan di dalam mobil. Sini. Taruh kaki gue aja. Gak apa-apa sih itu taruh sini. Sini aja nih, baru bisa minum tuh. Ya itu sama. Ya, boleh catatan. Oke. Udah ya? Udah? Karena kita mau makan dan mau ngobrol juga. Jadi lebih aman kalau kita makan dan ngobrolnya di dalam mobil ya. Siap. Dan ini gila. Kita macam setengah mukbang ya, apa ya teman-teman? Apa-apa. Ini namanya nasi bogana. Tadi mbaknya bilang cuma ada satu menu selama corona ini. Emang cuma satu menu apa? Enggak juga sih. Cuman kan ya karena nggak seperti biasanya kan, jadi dapurnya juga lebih ngelimit aja gitu biar nggak kebanyakan waste. Soalnya ini makanan gue ini kan kayak nggak bisa disimpan. Iya, nggak bisa disimpan kan. Gitu. Aduh, sebelum makan ya. Yep. Amin. Makan ya. Ya ini lu udah pernah makan kan, Des? Udah. Masih sama dan tidak berubah. Oke. Sambil ngobrol ya, Gwen? Apa-apa ya? Tuh. 2 tahun di Alive. Waktu awal-awal pertama tuh lu ada kesulitan nggak kayak jualan asuransi atau merekrut orang? Atau menurut lu nggak nemuin kendala apapun? Jadi kan emang bisnis model kita itu kan lebih banyak untuk ngembangin tim kan. Jadi pas awal gue masuk itu sebenarnya yang gue intinya tuh gue jualan ya, dan yang gue selamatkan tuh cuman keluarga gue dulu aja sih. Habis itu gue udah bisa langsung naik jadi leader. Jadi lu bener-bener nggak jualan ke orang luar dong berarti? Enggak, yang bener-bener ring 2, ring 3 gitu enggak loh. Jadi yang bener-bener pas awal banget, yang pas saat gue menjadi agen itu, BE, waktu itu gue cuman closing untuk kebetulan diri gue sendiri kan juga sekeluarga nggak ada yang punya insurance kan. Jadi ya udah emang kita perlu. Terus sama ada beberapa teman dekat gue, udah. Oke. Berarti
Ya, nggak pernah dong kayak ada orang bilang takut dimusuhin sama temen. Enggak lah, maksudnya gini ya kan, ya maksudnya gini lah, bedanya kan kalau kita sama yang insurance zaman dulu kan, mungkin kalau orang jualan emang fokusnya di jualan, ya kan lama-lama kan dia akan jauh gitu kan, sampai orang nggak kenal aja dia harus approach gitu kan. Kalau kita itu kan enaknya nggak gitu ya. Jadi sejak dulu gue tuh kalau emang jualan, gue nggak bilang gue nggak mau jualan sama sekali ya, maksudnya juga kan karena emang produknya bagus, jadi gue akan tawarin orang-orang yang menurut gue akan bisa benefit from it gitu. Jadi gue tawarin, kalau enggak juga dan gue juga bukan tipe yang maksa banget gitu kan, karena juga emang again bukan fokusnya kita di sono. Ya udah, terus ntar ada repeat order gitu. Kalau enggak ntar orang juga udah mulai tahu gue di sini, juga ntar orang ada yang nyari sendiri gitu. Jadi ya gitulah. Dan berarti sekarang malah lebih gampang dong ya, kayak lu istilahnya berjualan, yang lu tawarkan ke orang adalah business opportunity-nya ya kan, bukan fokus memang jualan produknya gitu, benar? Betul. Oke. Dan sampai sekarang Gwen tuh bikin personal branding loh ya teman-teman, nanti di follow Instagramnya juga. Gue sampai ada. Sekarang tuh yang anak lu langsung tuh ada berapa, Gwen? Di dalam grup lu ya? Mariska, Devina, Yohan, Michelle, Celine, Caroline. Oke. Itu yang udah jadi leader ya. Ada 5 ya? Ada 6. 6, oke. Berarti sebenarnya nih, lu kan sama nih kayak slogannya Alive ya kan, mau pensiun dini 7 tahun gitu. Apa sih memang yang lu kejar gitu loh? Sebenarnya ya, gue pas awal join itu, kalau ditanya kayak gitu, gue cuma bilang pokoknya kalau gue cari apa di hidup gue cuma cari ketenangan. Ketenangan hidup. Guen banget tuh. Butuh yang pasti. Iya bu. Ya kan? Iya, gue kayak maksudnya ya of course kayak hal-hal material gitu gue mau lah ya. Maksudnya siapa sih yang nggak mau punya rumah bagus, punya mobil bagus, jalan-jalan kemana-mana, naik business class, first class, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Tapi bukan itunya aja sih, kalau gue tuh kayak pengen hidup gue tuh tenang gitu ya. Jadi kayak nggak usah pusing lagi nih, aduh gila gue mesti mikirin duit, aduh ntar anak gue masuk sekolah, ntar duitnya gue nyari dari mana dulu gitu. Gue nggak pengen Guen gitu. banget tuh Guen banget tuh. Iya kan, karena lo ngerasain Des. Iya. Pas yang si Koko Bogana ini pertama kali dihibahkan ke gue, diwariskan ke gue gitu ceritanya ya. Kan aduh gimana ya, jadi kan emang bokap gue kan sakit waktu itu kan, dengan dia nggak ada insurance, tapi untung ya emang dia orang baik lah ya, maksudnya temennya tuh juga banyak banget. Jadi tuh yang bantu dia tuh ya, lu tau kan kalau orang insurance orang minta sumbangan kayak gitu tuh ya, itu bokap gue tuh dulu. Jadi bener-bener bank account-nya tuh udah habis ludes gitu. Terus banyak dibantu sama teman-temannya juga gitu kan, sampai ya gimana sih, begitu gue kesini gitu tuh bener-bener dari nol banget Des. Cuman emang ketolong ini emang udah ada namanya gitu kan, orang udah tahu ya kan, jadi emang udah ada customernya gitu. Ya dari situ, tapi ya bener-bener kayak jadi bener harus ngulang banget dari nol gitu loh. Ya itulah, kayak sempat pusing-pusing kayak gitu juga lah. Kalau di bisnis ini Gwen, ini kan dengar-dengar juga mobil baru ya. Ini sebelum syuting tuh gue ngomong, Gwen mau ada acara makan di mobil lu, boleh gak? Soalnya kan ini yang bawa makanan kan, karena ini mobilnya baru. Oke, kalau apa sih maksudnya? Ya kalau harta benda mah nggak usah di ngomong ya, kita semua kan pasti pengen hidup yang nyaman ya gitu. Ya itu tadi belum dijawab Gwen. Emang apa yang lu kejar sih 7 tahun selain peace of mind? Gini, cita-cita gue jujur aja dari dulu tuh gue pengen jadi tai-tai. Tau gak tuh tai-tai apa? Apa Gue udah tahu dari dulu tuh gue pengen jadi tai-tai tuh, gue udah tahu. Nah jadi tuh mungkin untuk yang nggak tahu tai-tai itu apa, tai-tai itu tuh adalah ibu-ibu yang Kerjaannya di rumah. kerjaannya di rumah, Ongkang-ongkang kaki dapat duit. itu. Ya. Nah itu cita-cita gue tuh kayak gitu. Oh pantes. Nah Dan lu hanya melihat untuk saat ini ya, dan Alive ini yang membuat cita-cita lu menjadi tai-tai itu lebih cepat. betul, betul bu. Bener.
Ya maksudnya gini lah ya, kita kalau mau jadi tai-tai, kalau misalnya kayak umur 50-60 baru jadi tai-tai kan maksudnya kurang bisa menikmati hidup lah gitu ya nggak sih? Kan kalau misalnya kita masih umur 30-40 gitu, tenaga masih ada ya kan, jalan-jalan bisa ya kan, maksudnya masih enak lah hidupnya gitu ya kan. Jadi ya gue pengen jadi tai-tai semuda mungkin gitu, secepat mungkin ya kan. Dan di sini gue bisa dalam waktu 7 tahun aja, berarti kalau dalam 7 tahun gue belum 40 loh ya kan. Ya iyalah, kita seumur kan. Lu lebih tua dikit sih kayaknya. Oke. Ada kemungkinan nggak lu akan pensiun tuh tidak di Indonesia? Iya kan? Soalnya ya gue tuh kalau liburan ya teman-teman pulang kampungnya ke Aussie. Jadi ada kemungkinan lu akan pensiun di sono. Ini gue kayak ngejilat ludah sendiri sih jujur aja. Kenapa? Jadi kan dulu pas yang habis dari kuliah itu, gue yang mati-matian. Jadi gue sama suami gue tuh kan udah lama banget kan pacarannya itu dulu. Jadi pas kita masih pacaran, sama-sama di Melbourne juga, dia tuh nggak mau pulang. Sebenarnya dia tuh tipe orangnya tuh yang kayak settle banget lah kan. Kalau lu tau lah hidup di Aussie gitu kan ya hidupnya nggak pusing lah gitu kan. Asal lu kerja gitu semuanya beres gitu kan ya. Sedangkan gue tuh kayaknya ngerasa tuh gue pokoknya pengen jadi orang tajir gitu kayaknya. Ya kan, gue pengen ya gitu. Cita-cita gue kan tai-tai ya kan. Gue pengen jadi orang tajir, nggak bisa nih gue kayak di sini apa kayak begini gitu. Terus tuh gue nggak, waktu itu jujur aja nggak bisa membayangkan saat itu ya, gue nggak bisa membayangkan diri gue itu tuh kayaknya di rumah, maksudnya jadi ibu rumah tangga gitu ya, ngurus anak, bebersih kayak gitu tuh gue kayak nggak bisa ngelihat diri gue kayak gitu. Maksudnya bukannya bilang itu tuh suatu hal yang enggak banget gitu ya, cuma maksud jangan gue tuh salah kaprah juga itu ya. Iya, maksudnya enggak, maksud gue bukan gitu. Gue cuma nggak bisa membayangkan diri gue kayak gitu. Gue lebih membayangkan diri gue tuh lebih kerja kayak gitu kan. Nah, ya udah, jadi dulu tuh gue maksa banget sebenarnya mau pulang ke Indo. Gue pikir kayak enggak lah, gue kalau mau ini gue harus di Indo biar bisa kerja dan lain-lainnya gitu. Nah, namun ya untungnya waktu itu laki gue nurut-nurut aja ya, dia ngikut aja, jadi ya udahlah gitu, ini akhirnya dia juga pulang gitu. Nah tapi itu kan dia emang keluarganya kan semua di sana ya kan, kakak-kakaknya semua. Oh pantes, gitu. Gue tuh kalau keluar negeri kayak nggak ada empatinya teman-teman. Sebulan ya kan nggak keluar duit buat itunya Bu, hotel ya. Kan? Iya bener. Oke. Iya kan pakai modal numpang. Baik. Ya gitulah. Tapi ya setelah gue maksudnya udah ngerasain sendiri ya, udah punya anak gitu kan, ternyata tuh ngurus anak juga gue bisa enjoy. Ya ternyata tuh kerja kan juga capek ya Bu, ya kan. Jadi tuh kayaknya mungkin ada enaknya juga gitu, kayak kalau misalnya di rumah. Terus juga gue ngeliat kayak, maksudnya kalau kayak ponakan-ponakan gue gitu yang kayak di luar negeri gitu kan ya, di Aussie itu kan hidupnya tuh kayak lebih enak gitu. Jadi sekolahnya juga mereka bagus, kayak maksudnya nggak perlu yang mahal-mahal. Kalau di sini kan international school kan mahal gitu. Kalau di sana ibaratnya kan kayak yang lokal aja udah international buat kita ya kan. Bener. Iya, nah gitu. Terus juga kayak playgroundnya bagus ya kan. Terus rumah bisa ada yang kayak punya backyard tapi kayak gimana. Gue ngerasa tuh quality hidup anak gue tuh bisa bagus juga kalau di sana. Nah jadi ya emang gue ada kepikiran juga sih, kayak boleh juga lah ntar kalau gue eventually gue pindah ke sana. Nah tapi ya rencananya itu gue pokoknya mau tajir dulu di sini ya kan. Jadi ntar gue di sana jadi tai-tai gitu. Baik. Oh berarti, boleh gue simpulkan berarti gini dong, dalam lu mengambil plan asuransi itu salah satu modal lu menentukan plan mana yang lu ambil nggak? Contoh kayak berarti lu udah mempersiapkan insurance keluarga lu tuh sampai ke Aussie dong. Oh, mahal ya? Nggak semahal itu loh. Nggak semahal itu. Nah, tuh jangan salah. Makanya itu ya teman-teman, kenapa juga kalau yang punya pemikiran suatu saat anaknya akan sekolah di luar negeri atau kita bakal stay lama di luar negeri, itu boleh loh salah satu dipertimbangkan teman-teman. Karena kalau di umur kita sekarang untuk ambil seluruh dunia sebenarnya tidak semahal itu, ya kan? Karena kan memang balik lagi si asuransi ini sendiri dibeli dengan kesehatan dan usia. Bener kan? Semakin muda ya pasti akan semakin murah untuk diambil gitu. Dan itu juga
itu makanya gue bilang gue tuh bersyukur banget ya, bukan dari segi materi doang di Alive ini, kayak hal-hal yang kayak gitu tuh yang kadang karena kita kerjanya juga apa ya, tim ya, kayak orang lain tuh bisa melihat blind spotnya kita, ngerti nggak? Kayak kita menentukan plan apa tuh, kayak kita punya leader kan, kenapa lu cuman sampai sini ngambilnya gitu, let's say kenapa harus sampai Malai doang, kayak dibukain gitu loh, maksudnya kita tuh ada di Alive ya. Oke, 2020 selain gaji 300 juta maaf ya, ini harus diomongin karena bagi gue tuh wow, gue baru setengahnya sih gue ya, berarti tahun ini sama lah ya nanti kayak lu ya. Selain 300 juta, achievement apa yang udah lu capai di 2020? Karena sebenarnya gue ini tuh kalau di grup ya silent, nggak ada suara, nggak banyak ngomong, tapi prestasinya luar biasa loh. Ya puji Tuhan lah di 2020 gue waktu itu achieve champion by personal, champion ke personal, billion unit sama premier unit. Wow. Sebenarnya tuh sempet tuh masuk ke top 50 nasional kan. Bareng Kinki. Cuman ada yang di Depak Rizky. itu sampai tanggal 31 Desember tuh gue masih ada di situ loh. Masih ada harusnya di top 50. Tiba-tiba tanggal 5 Januari nama gue sudah terdepak. Kinki, tahun ini kamu lihat. Luar biasa. Berarti kalau 2018 lu baru join, 2019 lu udah punya achievement juga dong? 2019 apa? Ya itu makanya penyesalan gue itu adalah 2019. Ya itu kan tadi yang gue cerita, belum terlalu semelek itu kan. Jadi effortnya juga segitu-segitu aja gitu. Itu gue dapet double champion. Jadi champion personal sama unit. Itu yang bikin nyesel adalah, jadi Nana sama Jule waktu itu mereka kan dapet premier, ya kan. Gue dikit lagi sebenarnya tuh nyampe, cuman gue nggak kejar. Nah, mereka masuk Kompas, gue enggak. Gue sedih loh. Jadi 2020 tuh pokoknya gue tuh udah kayak determined banget. Gue udah kayak pokoknya gue gak mau tahu, gue harus masuk Kompas 2020 gitu. Masuk kan? Iya, puji Tuhan masuk. Berarti boleh dibilang di bisnis ini lu juga ngejar achievement dong? Banget. Buat lebih gampang gak sih ya ngerekrut orang? Bener ya, modal kita kan? Karena banyak banget tuh yang suka nyamain bisnis kita juga dengan bisnis di luaran sana ya. Aku tidak mau menyebutkan. Kayak orang tuh bilang, lo enak dong kalau udah di atas, tinggal kaki-kakinya kerja terus dapat duit. Enggak ya. Beda ya. Beda. Kita tuh beda banget loh. Kita tuh gak kayak gitu loh teman-teman. Karena personal aja kita juga ngejar achievement ya kan. Kan kita franchise ya. Nah, coba Gwen dijelasin coba. Gini kan emang kesannya tuh, oh lu ngerekrut ya kayak asuransi gini, ngerekrut ya lu jadi punya kaki gitu ya. Iya benar gitu, emang rada-rada kayak begitu. Tapi yang bisa mungkin cara pandang lainnya adalah sama aja kalau kayak lu punya kopi kenangan, ya kan, atau lu si Fung Tang ya. Jadi kan si Fung Tang ini tuh mungkin dia sudah menjelajahi Taiwan, ya kan. Terus dia mau menjelajahi dunia nih ceritanya gitu. Nah, terus jadi yang dia lakukan adalah kalau dia mau memperbesar market, dia franchise dong. Ya kan, orang F&B kan semua kayak gitu tuh. Dia udah kayak Koko Bogana nih, misalnya dia udah dapat market sini. Kalau gue mau dapat market lain, mungkin gue harus franchise ke Peak gitu misalnya, yang jauh. Ya kan, itu untuk dapat market di sana lagi. Jadi kan franchise. Nah, sama sih kalau kita juga gitu kan. Nah, jadi kayak si Fung Tang tuh misalnya dia mulai mau ke dunia gitu ya, dia mau memperbesar marketnya. Jadi mungkin dia kasih nih satu orang ya kan, pegang franchise untuk Southeast Asia gitu misalnya, ya kan. Nah terus nanti jadi kan berarti dari si Fung Tang dari yang Taiwan itu ntar dia turun nih ya kan, franchise nih. Nah terus nanti dari sini dia akan kasih sub franchise lagi dong ke orang-orang di Southeast Asia. Jadi mungkin ada yang kasih ke Singapura, tak kasih ke Indonesia, kasih ke Thailand gitu kan ya. Itu kan itu franchise ya kan. Nah terus nanti orang yang kayak di Indonesia akan kasih sub franchise lagi dong, ya kan. Betul. Buka lagi nanti satu di Kelapa Gading, satu di Senopati, satunya lagi di BSD gitu ya kan. Kan franchise gitu. Gue tuh lebih ngeliat bisnis kita itu tuh lebih kayak gitu, bukan bisnis piramid. Oh, beda ya. Kalau gue tuh mengartikan bisnis kita seperti itu ya, berarti lebih ke franchise. Franchise. Jadi kan maksudnya emang lu menyebar gitu ya, tapi bukan berarti tuh kayak semuanya harus kaki-kaki balance gitu. Lebih kayak perfect pyramid gitu, enggak gitu. Gitu. Oke, sebagai penutup gue, buat teman-teman yang mau mencoba lah istilahnya untuk terjun di bisnis asuransi,
sebenarnya modal utamanya tuh apa sih? Mental. Itu gue Wow. jawab cepet. Tanpa Mental. tedeng aling-aling. Tapi semua bisnis juga lu harus punya mental kuat ya. Lu kalau punya mental tempe, lu dapat dapat goncangan sedikit nanti lu nyerah ya kan. Iya, betul sih. Nah, cuman kenapa di sini tuh gue bilang mental? Soalnya tuh ini sebenarnya bisnis sebenarnya super gampang. Bisnis yang sistemnya semua bagus dan semua gampang gitu loh. Produknya segala macam di ngertiin juga gampang gitu kan. Yang susah adalah misalnya mau ngajak orang nih, ya kan, lu misalnya mau jual produk ke orang kayak, atau kalau enggak lu misalnya mau ngajak orang cuan nih, lu mau rekrut gitu ya. Terus orangnya nggak sepemikiran sama lu, ya kan, istilahnya ada penolakan atau ada penundaan gitu. Itu kadang-kadang kan orang kayak istilahnya harga diri suka kegores, ya kan. Iya, bener. Nah, Untung gua nggak gitu sih. iya bu, lu kagak sih. Oh, itu Gue gitu loh depan awal-awalnya Des. Jadi kayak sempet kayak gitu. ya maksudnya gimana ya, abis itu gue mikir kayak ya gue nggak bisa bikin semua orang tuh sepemikiran sama gue, ya kan. Maksudnya kadang-kadang orang bilang warna merah lebih bagus, tapi menurut gue warna hijau lebih bagus, ya kan. Kan jadi nggak bisa maksa orang kayak gimana juga gitu. Jadi ya gue tetap yakin dengan pendirian gue bahwa ini adalah bisnis yang bagus. Gue udah ngerasain, ya kan, dan emang produknya juga bagus yang dibutuhkan sama semua orang. Nanti juga orang-orang yang bisa ngelihat seperti gue juga akan ada kok gitu. Jadi sekarang gue udah oke sih kayak gitu. Cuman menurut gue ya itu mental. Jadi kalau misalnya asal lu bisa mentalnya kuat ya, maksudnya nggak dikit-dikit baper gitu, nggak dikit-dikit sakit hati, nggak dikit-dikit kayak gimana gitu ya, wah ini bisnis luar biasa sih. Iya, betul. Bener. Mental tuh bener. Untung gua nggak baper sih. No baper kali ya. No baper ya. Kalau kita sekarang bilang kok Bogana enak, enggak menurut gua nggak enak. Enakan yang itu. Ya sebenarnya nggak boleh sakit-sakiti juga. Toh kan masih banyak juga orang-orang lain di sana gitu kan. Kalau begitu kata penutupnya ada pesan dan pesan kah, Gwen? Habisin dulu ya. Mau rasakan cuan seperti yang saya rasakan? Tapi ngomong-ngomong, mobil baru ini bisnis asuransi kan? Iya, puji Tuhan ya. Atau mau jual personal branding juga boleh loh. Jangan lupa ya follow saya. Kita tuh sebenarnya teman-teman setiap hari Senin ya, kita ada Zoom dan itu ada bisnis presentasi ya. Mungkin buat teman-teman yang mau dengar cuapan Gwen yang mungkin punya background juga sama nih kayak Gwen nih, punya bisnis yang sudah established gitu. Terus sampai kenapa akhirnya mau menjalankan bisnis di live. Nanti ya video ini akan tayang sih seharusnya sebelum deh. Apa sih sudah ya? Sebelum dong. Sebelum lah ya. Sebelum dong. Ya, nanti boleh lihat nanti lebih detailnya. Minggu ini kan Nana. Minggu depan lu ya? Ya kan? Detailnya nanti kita taruh di Instagram buat datang ke acaranya Gwen. Nah, di situ teman-teman boleh datang, boleh denger, dan siapa tahu kalau ngeklik nih ternyata mau nih kayaknya gue cocok nih kayaknya kalau kerja sama berpartner dengan Gwen. Langsung ke IG-nya apa namanya? Gwen Sembada. Oke. Terima kasih ya Terima Gwen kasih buat waktunya. Terima kasih Desi. Semoga videonya membawa cuan dan berkah. Amin, Oke. ya kan. Jangan lupa di subscribe, di like videonya. Di mana itu? Nggak tahu di mana-mana, hatiku senang. Oke, see you and bye. Bye.